Ya, halo teman-teman, terima kasih sudah mau klik video ini lagi. Terima kasih sudah mau belajar bot binary lagi bersama saya, Koko Riko. Oke, seperti yang teman-teman lihat judulnya, hari ini kita akan bahas robot binary triple time frame candles, tapi di higher lower. Oke, nah buat teman-teman yang sudah ngikutin video ini, channel ini, pasti tahu dulu saya pernah share robot binary yang namanya triple time frame candles ya. Jadi buat teman-teman yang belum pernah nonton atau belum download robotnya, silahkan download dulu di klik link yang di atas kanan layar teman-teman ya. Nah, jadi hari ini kita akan memodify bot yang dari video tadi yang saya sebutkan. Oh ya, itu karena saya lihat itu termasuk salah satu robot yang banyak di-download ya. Jadi saya lihat responnya bagus. Jadi kita akan coba belajar memodify robot itu lagi gitu ya. Barangkali ada teman-teman yang memerlukan kontrak lain, karena kontrak yang di robot sebelumnya adalah rise fall. Nah, kita akan kembangkan di higher lower teman-teman. Ya, higher lower sebenarnya tidak jauh berbeda. Cukup berbeda lah, cukup berbeda. Soalnya di rise fall kan nggak ada yang namanya barrier offset, sedangkan higher lower itu pakai barrier offset. Nah, kenapa mungkin ada beberapa teman yang masih awam bertanya, kenapa harus higher lower dibandingkan dengan rise fall? Apa kelebihannya? Rise fall kelebihannya adalah persentase profitnya lebih besar daripada higher lower, tapi tingkat probabilitas winnya lebih rendah daripada higher lower. Sedangkan higher lower adalah sebaliknya teman-teman. Probabilitas winnya itu lebih besar, tapi persentase profitnya lebih kecil. Itu di higher lower gitu. Jadi pilihannya silakan teman-teman tentukan sendiri gitu ya. Oke. Di sini saya udah catat ya, higher lower triple time frame candles. Nanti kita juga akan belajar bagaimana menggunakan EasyV 1.0 ini ya teman-teman ya. Nih, saya udah coba rangkum, soalnya beberapa karena semakin banyak yang menggunakan EasyV 1.0, jadi muncul, saya rangkum pertanyaan-pertanyaan ini. Salah satu pertanyaan adalah bagaimana basic dasarnya menggunakan EasyV gitu ya. Sebenarnya sudah dikasih free trial ya. Dengan menggunakan free trial ini, teman-teman diharapkan bisa tahu dulu robot yang teman-teman gunakan itu cocok atau enggak. Jadi setelah cocok baru lanjut berlangganan. Kalau nggak cocok ya jangan gitu ya teman-teman ya. Oke, kita akan bahas cara menerapkan EasyV 1.0 ya di higher lower triple time frame candles. Nah, pertama teman-teman download bot yang tadi, lalu load di sini. Namanya triple time frame candles yang ini teman-teman. Ya. Diklik. Oke. Di sini ada marketnya volatility 25 ya defaultnya ya. Teman-teman boleh ganti. Nah, basicnya adalah seperti ini nih teman-teman. Ini buat martinya. Nah, di sini ada triple time frame, artinya 3 time frame ya. Waktu itu kita pakai 30 menit ya, 30 menit, 5 menit dan 1 menit ya. Tapi teman-teman nonton di situ 30 menit itu candle paling terakhir, 5 menit itu candle paling terakhir, 1 menit itu candle yang kedua terakhir. Begitu ya, rule-nya seperti itu rule-nya. Oke, jika garis besarnya, jika 3 time frame itu semuanya merah, maka kita keputusannya fall. Tapi jika semuanya hijau atau biru ya warnanya, itu rise ya. Dan kontrak itu dibuka di awal di awal candle. Makanya ada ini time open time ini. Ya, ini di awal candle. Begitu pindah, dia langsung ngecek 3 time frame tadi sepakat gak warnanya. Kalau sepakat open, kalau enggak ya enggak. Begitupun nanti open posisi berikutnya di candle berikutnya lagi, gitu ya. Oke. Oh ya, yang paling mencolok perbedaannya gini teman-teman. Robot rise fall dengan robot higher lower ya. Bagi teman-teman yang mau jadi programmer bot atau yang mau bikin bot, secara umum boleh sama-sama belajar. Rise fall itu nggak ada barrier offset.
sehingga rule itu boleh ditaruh di apa nih namanya, blok 2 di sini. Sedangkan higher lower itu ada yang namanya barrier offset. Barrier offset ya. Barrier offset itu kalau bisa plus bisa minus. Misalnya gini, higher itu kan teman-teman cenderung banyak yang pakai higher itu minus ya, supaya probabilitas win-nya lebih besar. Jadi higher minus, lower plus. Berubah kan, jadi tergantung mana. Kalau misalnya hijau semua kan kita maunya higher, berarti minus. Kalau yang merah semua berarti maunya lower, berarti barrier offsetnya plus. Itu yang disebut adaptive barrier, adaptive barrier offset. Kalau dia adaptif tidak fix, itu rule-nya harus di dalam sini teman-teman, di atas duration ini, di atas blok ini, di dalam define trade option ini, gitu ya teman-teman ya. Itu teman-teman harus ingat. Oke. Nah sekarang kita akan buat rule itu di atas sini. Oke. Kita pakai loop repeat while true, repeat while true. Terus di binary ada tools, ada time, run after 2 seconds. Kenapa 2 seconds? Ya, pasti teman-teman udah bisa jawab ya, yang udah sering ngikutin video di channel ini. Karena kita pakai market volatility 25 yang satu ticknya nilainya 2 second. Nah, rule yang di blok 2 ini, teman-teman drag drop aja langsung ke sini. Oke. Nah, lalu akan muncul blok yang berwarna seperti ini nih, kayak disable gini. Ini artinya tidak bisa di blok 1, harus di blok 2 ya. Kita rapikan, nanti kita akan pindahkan dia ke blok 2 satu persatu. Oke, rule-nya sudah masuk ke blok 1 ya. Kita rubah dulu nih teman-teman, rise fall jadi higher lower. Ini pilih bot ya, kita bisa higher bisa lower soalnya. Nah, otomatis di bawah ini akan muncul yang namanya offset nih teman-teman, barrier offset. Barrier offset. Kita akan menentukan dulu ya teman-teman ya, barrier offsetnya berapa ya. Kita buka tab baru, buka Smart Trader. Ini saya udah aktifkan apa nih, Anonymous-nya, VPN-nya. Jadi bisa buka Deriv, bisa binary.com, binary.me bisa, karena ini udah aktif, di on kan saja. Bagi teman-teman yang lagi cari VPN gratis, ini Anonymous ini gratis teman-teman. Nah, kita setting tadi marketnya volatility 25 ya. Ini. Kita rubah ke rise fall. Rise fall, higher lower maksudnya. Nah, ini udah higher lower ya. Durationnya minimal 5 tick kalau nggak salah higher lower itu. Kita maunya 40 ya. 40 detik. Triple time frame 40 detik. Oke. Itu teman-teman bisa ganti sendiri ya. Nah, kita ganti di sini jadi second 40 detik. Anggaplah stack 1 biar gampang hitungnya. Nah, barrier offsetnya kita tentukan di sini berapa? Plus 363, lowernya ya, lowernya 40%. 363 terserah teman-teman. Cukup gak 40% menurut teman-teman? Atau saya gedein lagi 0,4, 36%, 0,5, 28, 0,49. Oke. 0,49. Coba 0,4, 36%. Oke, saya akan ambil barrier offsetnya 0,4 ya, dengan return 36%.
semakin returnnya kecil, probabilitasnya win-nya semakin besar ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ini maunya besar, nanti probabilitas win-nya jadi semakin kecil. Ya, itu bebas, teman-teman pilih aja mau yang mana. Oke, jadi misalnya teman-teman mau returnnya 10%, probabilitas win-nya akan lebih besar lagi, tapi return profitnya semakin kecil gitu. Jadi teman-teman sesuaikan ya ininya. Saya ambil 40 second, ini 0,4, volatility 25 berarti sini 0, berapa tadi, 0,4 lah ya, 0,4. Nah, di sini kita buat variabel yang namanya comment. Ini deh, comment. Di sini kan bagiannya si rice ya, tadi ini purchase rice kan higher. Berarti saya mau set comment perintahnya gitu ya. Perintahnya higher. Oke, saya duplicate di bawahnya perintahnya jadi lower. Nah, di blok 2 ini teman-teman bikin percabangannya, branch-nya ini. Jika perintahnya apa, lakukan apa. Gitu. Jika comment atau perintahnya, kita ambil dari sini, duplicate higher, maka purchase higher. Ini kita ambil di sini. Nah, yang tadinya disable sekarang jadi otomatis enable karena di blok 2 bisa dipakai. Oke. Else, ambil dari sini aja, purchase lower. Ini higher-nya hapus lagi. Dah, di blok 2 cukup seperti ini teman-teman. Jika komennya higher ya purchase higher, jika komennya selain higher artinya lower ya purchase lower. Oke. Nah, setelah ketemu komennya, perintahnya, kita jangan lupa break out of loop supaya kita keluar dari looping ini, keluar dari analisa tick ini, lanjut ke bawah sini. Nah, di bawah sini, oke, supaya nggak bingung, kita tambahkan lagi variabel ini teman-teman, barrier offset. Oke, kita duplikat aja dari sini, set barrier offset, kita bikin 0,4. Nah, barrier offset itu teman-teman enaknya bikin plus dulu aja, plus. Masalah minusnya nanti di bagian sini. Nah, ini duplikat, taruh di sini, ya. Yang atas kan higher, yang bawah lower. Nih, yang higher itu kan artinya kita offsetnya harus minus, lebih tinggi daripada minus gitu ya, offset minus. Offset minus. Di sini duplikat, ambil variabel namanya barrier offset yang tadi. Ini duplikat aja, taruh di sini. Ini sequence 40, stake, barrier offsetnya. Nah, ini barriernya diganti offset plus. Karena ini di bawah ini bagian lower ya. Jadi kita kalau higher barriernya itu minus. Kalau lower barriernya plus. Nah, teman-teman lihat perbedaan ini. Ini yang mengharuskan kita menaruh rule itu di blok 1. Karena kalau teman-teman taruh di sini dia akan fix offsetnya sekian. Padahal kita belum tahu higher atau lower. Begitu kan? Nah, kalau di blok 4 ini martingale biasa ya teman-teman ya. Martingale yang biasa. Belum smart marti, belum marti akumulasi, belum custom marti, belum marti cycle. Higher, lower, oke. Nah, sepertinya sih udah ya teman-teman ya. Kita cek lagi ya. Barrier offsetnya kita cuma menambahkan barrier offset di sini di variabelnya 0,4. Dari mana 0,4? Dari hasil testing manual sendiri teman-teman. Ya, dengan profit 36%. Berarti martingale-nya 3. Saya bikin 3,5 deh. 3,5. Karena 36% kan untuk mencapai 100% butuh sekitar 3 kali ya. 3 kali. Saya bikin 3,5, saya lebihkan. Oke, stack-nya ini
Nah, time open time ini buat memastikan dia di perpindahan candle, ya. Nah, analisanya tetap triple time frame candle. Seperti sini saya nggak rubah, cuma saya rubah di sini. Set comment higher. Yang tadinya rise kan jadi higher. Terus yang tadinya lower, yang tadinya fall jadi lower di sini. Breakout of loop. Di sini diperintahkan higher, berarti offsetnya minus. Kalau lower berarti offsetnya plus. Nah, ini perintah. Kalau higher ya purchase higher, kalau lower ya purchase lower. Oke, barriernya itu disetting di sini aja teman-teman. Gitu. Oke, kita coba run ya teman-teman ya. Kita coba running. Saya buka lognya. Tunggu, kenapa dia belum jalan ya? Oh, oke. Karena dia butuh tiga konfirmator ya teman-teman ya. Interval 3, time frame 30, time frame 5, time frame 1. Jadi ya belum tentu setiap menit terjadi momen ini gitu. Jadi kalau dia nggak open posisi, ya karena belum terjadi triple-nya. Mungkin baru 1, mungkin baru double, belum triple gitu ya. Oke, buat meyakinkan gini teman-teman. Saya stop. Setiap new candle kita kasih notify ya, biar tahu robotnya bekerja. Nih, di sini. New candle. Oke. Kita run. Biar memastikan robotnya bekerja masuk ke blok di sini gitu. Kalau saya buka chartnya, nah itu new candle di kiri bawah nih, new candle. New candle. Coba kita lihat itu open posisi tuh. Jadi di candle yang kedua yang merah, harusnya dia full apa ya? Kok sini call ya? Kok ini bull market ya? Ini marketnya beda nih teman-teman. Ini bull market, harusnya market 25. Karena kita pakai ini volatility 25. Tapi kenapa begitu saya klik di sini bull market ya? Gimana cara ngerubahnya ya? Ya, mungkin ada teman-teman yang tahu ya. Saya nggak tahu cara ngerubah ini nih. Bull market ini harus jadi 25. Oke. Nah, teman-teman nanti bisa cek sendiri ya. Di sebelah kiri kanannya, di window berikutnya atau window lainnya, bikin chart itu. Trading view. Time frame 30, 5 menit sama 1 menit. Kalau cocok merah semua, lower. Kalau hijau semua, higher. Gitu. Nah, di sini kita lihat
Oh iya, ini karena candle 16.00 berarti warna candle yang ke-30 dan kelima pasti sama nih. Yang ke-30 dan kelima pasti sama, makanya dia banyak open posisi nih. Dia banyak open posisi. Oke. Nah, ini teman-teman lihat kalau di rise fall kan profitnya bisa 100% ya, 90% atau 98% gitu ya. Tapi kalau di higher lower lebih kecil, tapi dia probabilitas winnya lebih besar. Ya, ini misalnya gini. Ini kan 0,36 dari 1 kan 36%. Nggak nyampe 50%, 36%. Tapi secara overall nanti semakin banyak posisi, teman-teman akan lihat dibandingkan rise fall, probabilitas winnya si higher lower itu akan lebih besar, teman-teman. Idealnya seperti itu ya, idealnya seperti itu. Nah, ini lo seharusnya Marti kali 3,5 tadi. Oke. Nah, sekarang sekaligus kita akan belajar cara mengaplikasikan EasyV ya, teman-teman ya. Buat teman-teman yang baru berlangganan EasyV atau baru free trial, silakan perhatikan video ini ya, teman-teman ya. Jadi gini. Ini saya stop dulu. Kita rapikan, kita cek udah rapi belum kodenya. Oke, udah. Kita save ya dulu. Kita save dulu. Misalnya namanya ini cuma ditambahin higher lower ya. Higher lower triple time frame candles. Oke. Nah, EasyV itu ini ya. Di sini saya ada kode sepanjang ini. Saya select all. Ya, saya Ctrl A. Saya copy. Saya taruh notepad ya. Saya taruh di notepad. Ini cancel. Nah, anggap ini saya hilangkan nih teman-teman. Saya delete ya, move to trash. Dan di sini belum ada show bookmark bar deh tuh. Jadi nggak ada bar bookmark ya di sini ya. Jadi ada teman-teman yang kesulitan di bookmark bar juga. Oke, jadi sebenarnya simple teman-teman. Teman-teman silakan requestkan free trial teman-teman. Requestkan, caranya ada di deskripsi ya. Request free trial melalui email atau WhatsApp. Lalu teman-teman akan mendapatkan kode panjang seperti ini misalnya. Ini di dalam file txt gitu. Di dalam file txt. Oke. Nah, teman-teman select all. Lalu copy kodenya. Itu ya. Copy kodenya. Di browser teman-teman boleh Opera, boleh Firefox, boleh Chrome. Tampilkan bookmark barnya. Nah, kalau di Opera itu seperti ini, show bookmark bar. Kalau di Chrome ada pilihannya bookmark kalau nggak salah ya. Intinya show bookmark bar, tampilkan kolom bookmarknya. Nah, saya aktifkan, makanya kan tampil nih di sini. Saya klik kanan di sini, add site. Kalau di Chrome mungkin agak berbeda, intinya add site atau add new bookmark gitu ya. Add bookmark. Nah, kasih nama misalnya EasyV 1.0 Rico. Kayak gini, save, kasih nama. Lalu klik kanan lagi, edit teman-teman. Nah, di addressnya teman-teman hapus, kosongkan, pastekan kode yang tadi, paste, save. Udah, cara installnya selesai. Cukup begitu aja teman-teman, mudah ya. Cara installnya selesai. Sekarang cara pakainya teman-teman. Cara pakainya teman-teman silakan screenshot dulu ini
Ini teman-teman, how to use EasyV 1.0. Oke, silakan di screenshot, silakan di foto, dicatat. Pertama, open binary.bot, lalu load botnya. Kedua, klik EasyV, lalu window master akan terbuka. Window master will open. Yang ketiga, di window master, load robotnya, lalu klik EasyV lagi. Ya, load robotnya, lalu klik EasyV lagi. Lalu klik OK, nanti akan muncul pop up gitu, klik OK. Yang keempat, pindah ke Windows Left, yang window pertama tadi, setting trigger, lalu klik run. Udah sesimpel itu teman-teman. Kita coba ya. Nih. Binary.bot ya, binary.bot. Anggaplah saya close dulu deh, saya klikkan di sini binary.bot. Nah, itu binary.bot ya, teman-teman ya. Nih, ini kan ada robot yang lama. Anggaplah ini nggak bersih. Teman-teman bersihkan, di klik sini. Dibersihkan dulu. Lalu ke langkah berikutnya ini. Open binary.bot, load botnya yang teman-teman mau. Kita akan load, ini save ya. Load itu yang sini. Load. Robotnya yang tadi kita baru buat aja, higher lower triple time frame candles. Sudah. Nah, kalau ada perlu settingnya tambahan, setting. Misalnya multiplier-nya di sini saya setting 1. Karena di sini kan akun slave. Ya, saya nggak penting stacknya, saya penting loss berturutnya gitu. Lalu langkah berikutnya apa? Klik EasyV 1.0, window master will open it. Oke. Klik EasyV, ini saya klik ya. Klik. Nah, window master will open it. Ini window kedua, window master akan terbuka. Yang window pertama berubah jadi nama jadi slave nih, teman-teman. Oke. Lalu langkah berikutnya, on master load bot, dan klik EasyV lagi. Oke. Ini udah di master. Nah, teman-teman lihat di master pun ada ini apa? Ini robot yang tadi ya, kita bersihkan lagi. Kita anggaplah ulang. Kita bersihkan. Load lagi. Nah, ini boleh robot yang sama, boleh robot yang beda sih sebenarnya, teman-teman. Jadi pada dasarnya ini robot yang sama biasanya. Cuma dalam pengembangannya ternyata banyak trik-trik dari teman-teman yang bisa menggunakan robot berbeda. Tujuan dari EasyV jadi banyak, teman-teman. Menemukan trik-trik baru. Yang tadinya Marty beda kontrak, tadinya nggak bisa, dengan EasyV jadi bisa. Yang tadinya Rushfall jadi ke higher lower, yang tadinya Rushfall jadi ke diver, itu bisa dengan EasyV, teman-teman. Oke, sudah di setting, multiplier tetap 3,5. Lalu apa lagi? Klik EasyV-nya lagi. Klik EasyV-nya, saya klik di sini. Nah, teman-teman tinggal baca. Ini perintah selanjutnya sebenarnya, set target profit, stop loss, dan window move. Lalu pindah ke window 1, set trigger, klik run button. Kita klik OK. Ya, target profit di sini, stop loss di sini. Kalau robot teman-teman punya target profit stop loss sendiri, itu nggak akan bekerja, teman-teman. Jadi yang akan bekerja adalah target profit stop loss yang disediakan oleh EasyV. Oke, itu akan diambil alih oleh EasyV karena blok 4-nya jadi nggak bekerja. Ya, karena target profit stop loss kan pasti di blok 4. Makanya disediakan target profit sama stop loss oleh EasyV-nya. Pindah ke move to Windows Left, setting trigger, klik run. Pindah ke Windows 1, setting trigger, klik run. Di sini. Pindah ke Windows 1. Setting trigger. Nah, trigger itu ini. Trigger itu bisa cuma 2 huruf, L sama W. L itu buat loss, W itu buat win. Saya mau open posisi di master ketika 1 kali loss berturut misalnya, berarti cukup L. 2 kali loss berturut LL, 3 kali LLL. Ya, LL. 4 kali, 5 kali, dan 10 kali bisa. Atau saya mau 1 kali loss berturut, 2 kali loss berturut, abis itu win, baru pindah ke master. Itu juga bisa. LLW. 2 kali loss, 1 kali win, baru pindah. Itu tulisnya LLW gitu, teman-teman. Semudah itu ya trigger ya. Kita testing 1L biar cepat pindah ke master ya. Oke, sebelum saya klik run, saya pisahkan Windows 1, Windows 2 dulu ya, biar teman-teman bisa lihat 2 window ini bebarengan.
Nah, window 1 sebelah kiri, window 2 sebelah kanan. Ini kita tinggal klik run di sini teman-teman. Klik run. Dah, kita tinggal. Ini EasyV ini basicnya adalah mengotomatisasikan klik tombol run stop ini ya teman-teman ya. Run stop ini berdasarkan trigger di sini. Oke. Nah, karena ini robot higher lower dan kita triggernya itu di perpindahan candle, jadi agak lama teman-teman nunggunya. Jadi mungkin ya silakan saksikan dulu ya teman-teman ya gimana cara kerjanya ya. Nah, ini teman-teman, di slave-nya di sebelah kiri ada loss sekali. Di sini ya, loss sekali. Lalu dia akan pindah ke master. Akan pindah ke master. Nah, ini new candle yang pertama di master ya. Jadi, loss yang ini dirasakan oleh siapa? Slave. Di master tidak dirasakan. Oke. Jadi, artinya misalnya ini hitungannya kan sudah satu kali loss berturut sebenarnya. Oke. Tapi di master belum merasakan, masih 0 gitu. Jadi kita dengan taruh di sini L, kita berhasil mengurangi satu level loss berturut gitu. Jadi misalnya loss baru win, ya kita tinggal terima winnya. Tapi kalau 2 kali loss baru win, berarti kita 1 kali loss baru win. Kalau misalnya terjadi 3 kali loss berturut, berarti kita hanya mengalami 2 kali loss berturut baru win. Intinya selalu berkurang 1. Ya, penting nggak? Penting banget teman-teman. Apalagi jika teman-teman yang biasanya pakai Marti ya. Ini sangat penting untuk menambah pelurunya Marti teman-teman. Gitu. Nah, di sini dia akan cari momen lagi, Jadi kita oh ya, ada beberapa teman-teman yang mungkin mau gini. Abis dia buka posisi loss di sini, dia akan maunya langsung open posisi lagi di sini. Defaultnya si EasyV nggak begitu teman-teman. Defaultnya EasyV adalah mengikuti bot aslinya, mengikuti bot XML yang teman-teman load. Jadi bot teman-teman sendiri. Jadi kalaupun teman-teman mau seperti itu bisa, tapi bot XML-nya yang teman-teman edit. Jadi pada saat misalnya bot master itu dibuat saat open posisi ya, saat run pertama kali run langsung open posisi, harus dibuat seperti itu teman-teman. Karena EasyV basicnya adalah momen yang sama, harus momen yang sama. Hasilnya itu yang dirangkum. Jika sudah 3 kali loss berturut-turut, 1 kali loss berturut-turut, maka open posisi di master. Itunya yang dirangkum, momennya. Jadi harus ada kejadian lagi. Jadi itu basicnya kenapa harus, kalau di slave harus analisa, ya di sini harus cari momen analisa juga. Itu dasar pembuatan EasyV awalnya. Ya. Jadi kalau teman-teman di sini analisanya nunggu momen. Di sini nggak nunggu momen, di masternya nggak nunggu momen, ya. Prinsip EasyV-nya agak berbeda sih, tapi itu boleh ya. Kalau teman-teman berprinsip seperti itu, nggak ada benar, nggak ada salah, silakan, itu boleh juga. Nah, ini teman-teman lihat, dengan EasyV kita di sini langsung win. Yang harusnya kan kita merasakan loss dulu. Nah, fungsinya adalah mengurangi level loss itu teman-teman. Oke. Jadi bagi teman-teman yang mau coba EasyV, kita
teman-teman bisa dapatkan free trialnya selama 3 hari. Teman-teman cobakan dengan robot yang bot XML yang teman-teman punya. Oke. Nah, oke. Jadi di sini hari ini kita sudah belajar memodify rise fall triple time frame candles jadi higher lower triple time frame candles. Silakan download robotnya. Lalu bagaimana cara menginstal EasyV dan menggunakan EasyV dengan langkah mudah seperti ini. Teman-teman boleh screenshot. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mau klik video ini, sudah menyaksikan video ini, sudah belajar bot binary lagi. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya besok malam jam 7 malam ya teman-teman waktu Indonesia Barat. Salam sehat, salam sukses. Amin.